Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Zahira Abdiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Zahira Abdiah dengan NIM 210600092. Pada pertemuan ke-6 ini, saya akan menjelaskan materi tentang bab 8, yaitu pertumbuhan ekonomi. 2. Teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Adapun poin-poin dari materinya yaitu yang pertama, kemajuan teknologi dalam model Solow, yang kedua, dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan, yang ketiga, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, dan yang keempat, di luar model Solow, teori pertumbuhan endogen. 8.1 Perkembangan teknologi dalam model Solow. Efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, kita harus kembali ke fungsi produksi yang berhubungan dengan total modal K dan jumlah tenaga kerja L ke total keseluruhan Y. Selama ini fungsi produksi masih berjalan, Y sama dengan F dalam kurung K, L. Sekarang menulis fungsi produksi sebagai Y sama dengan F dalam kurung K, L kali E, di mana E adalah variabel baru dalam yaitu yang disebut efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja dimaksudkan untuk mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode produksi. Seiring dengan peningkatan teknologi yang tersedia, efisiensi tenaga kerja meningkat dan setiap jam kerja memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap produksi barang dan jasa. Misalnya, efisiensi kembali meningkat ketika produksi jalur perakitan mengubah manufaktur pada awal abad ke-20, dan efisiensi kembali meningkat ketika komputerisasi diperkenalkan pada akhir abad ke-20. Efisiensi tenaga kerja juga meningkat ketika ada peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan, atau keterampilan angkatan kerja. Syarat syarat L kali X dapat diartikan sebagai mengukur jumlah pekerja efektif. Ini memperhitungkan jumlah pekerja sebenarnya L dan efisiensi setiap pekerja E. Dengan kata lain, L mengukur jumlah pekerja dalam angkatan kerja, sedangkan E mengukur pekerja dan teknologi yang digunakan oleh pekerja pada umumnya. Fungsi produksi baru ini menyatakan total output Y tergantung pada masukan modal K dan pekerja yang efektif L kali E. Inti dari pendekatan pemodelan kemajuan teknologi ini adalah peningkatan efisiensi tenaga E dianalogikan dengan peningkatan tenaga kerja memaksa L. Keadaan mantap dengan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi di sini dimodalkan sebagai penambah tenaga kerja, maka kemajuan teknologi juga cocok dengan model tersebut. Seperti halnya pertumbuhan populasi, kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerja sebenarnya bertambah. Namun karena setiap pekerja pada dasarnya menghasilkan lebih banyak unit tenaga kerja dari waktu ke waktu, kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat. Persamaan yang menunjukkan evolusi K lama-kelamaan menjadi DK sama dengan SF dalam kurung K kurang D tambah N tambah G tutup kurung K. Seperti sebelumnya, perubahan persediaan modal K sama dengan investasi SFIK dalam kurung K dikurangi investasi pulang pokok. Delta tambah N tambah G dalam tutup kurung K. Namun demikian, karena K dalam kurung L kali E, maka investasi pulang pokok meliputi 3 kaidah untuk menjaga K tetap. Delta K dibutuhkan mengganti modal yang terdepresiasi. Dibutuhkan untuk memberi modal bagi para pekerja baru, dan YK dibutuhkan untuk memberi modal bagi para pekerja efektif baru yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dan moda pertumbuhan Solo. Kemajuan teknologi yang meningkatkan tenaga kerja pada tingkat tertentu. G. Memasukkan analisis kami tentang model pertumbuhan Solo dengan cara yang sama seperti laju pertumbuhan penduduk.
Sekarang itu didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif. Peningkatan jumlah pekerja efektif karena teknologi kemajuan cenderung menurun. Dalam keadaan stabil, investasi SF dalam kurung K secara tepat mengimbangi pengurangan tersebut disebabkan oleh depresiasi pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Dapat dilihat pada PowerPoint di PowerPoint bahwa grafik dari investasi break-even investment. Pengaruh kemajuan teknologi. Dengan tambahan kemajuan teknologi, modal kami akhirnya dapat menjelaskan peningkatan keberlanjutan dalam standar hidup yang kami amati. Artinya, kami telah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat menghasilkan pertumbuhan output PKJ yang berkelanjutan. Dengan adanya kemajuan teknologi, modal kita akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang kita amati, yaitu kita telah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Sebaliknya, tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi. Hanya jika kondisi mapan dicapai, sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan output per pekerja hanya bergantung pada tingkat kemajuan teknologi. Pengenalan kemajuan teknologi juga mengubah kriteria aturan EMAS. Tingkat output tingkat modal kaidah EMAS kini yang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Mengikuti argumen yang sama yang telah kita gunakan sebelumnya, kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi pada kondisi lunak yang per pekerja efektif adalah C sama dengan F dalam kurung K dikurang D tambah N tambah G dalam tutup kurung K. Konsumsi kondisi tuna kini dimaksimalkan jika MPK dikurang D tambah N tambah G. Artinya, pada tingkat modal kaidah EMAS, produk modal marginal bersih MPK kurang D sama dengan tingkat pertumbuhan output total N tambah G. Karena perekonomian aktual mengalami pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian tersebut mempunyai modal yang lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi stabil kaidah EMAS. 8.2 dari teori pertumbuhan ke empiris pertumbuhan. Pertumbuhan seimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai-nilai banyak variabel naik secara bersamaan. Dalam keadaan lunak, properti ini disebut pertumbuhan seimbang, maupun menggambarkan data jangka panjang perekonomian. As dengan baik, pertimbangan keluaran pertama per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L. Menurut model Solow, dalam keadaan tunak, kedua variabel tersebut tumbuh sebesar G. Laju kemajuan teknologi data US selama setengah abad terakhir menunjukkan bahwa output PPKJ dan stok modal PPKJ sebenarnya tumbuh pada tingkat yang kurang lebih sama sekitar 2% per tahun. Dengan kata lain, rasio modal output tetap konstan sepanjang waktu. Prediksi modal Solow mengenai harga faktor produksi dan keberhasilan prediksi ini sangat penting jika dibandingkan dengan teori Karl Marx tentang perkembangan ekonomi kapitalis. Marx meramalkan bahwa pengembalian modal akan menurun seiring berjalannya waktu dan hal ini akan menyebabkan krisis ekonomi dan politik. Sejarah ekonomi tidak mendukung prediksi Marx yang sebagian menjelaskan mengapa kita sekarang mempelajari teori pertumbuhan Solow dibandingkan teori Marx. Efisiensi tenaga kerja. Model Solow memberikan prediksi yang jelas tentang kapan konvergensi harus terjadi menurut model tersebut. Apakah dua perekonomian akan bertemu bergantung pada alasan mengapa kedua perekonomian tersebut berada di satu sisi. Misalkan dua perekonomian secara kebetulan memulai dengan persediaan modal yang berbeda, namun keduanya memiliki kondisi stabil yang sama. Sebagaimana ditentukan oleh tingkat tabungan, laju pertumbuhan populasi, dan efisiensi tenaga kerja dalam hal ini, kita dapat memperkirakan kedua perekonomian akan bertemu. Perekonomian yang lebih miskin dengan persediaan modal yang lebih kecil secara alami akan tumbuh lebih cepat untuk mencapai kondisi stabil.
Di sisi lain, jika dua perekonomian mempunyai kondisi stabil yang berbeda, mungkin karena perekonomian tersebut mempunyai tingkat tabungan yang berbeda, maka kita tidak seharusnya mengharapkan konvergensi. Sebaliknya, setiap perekonomian akan mendekati kondisi stabil masing-masing. Dalam data internasional, gambar yang lebih kompleks muncul ketika para peneliti hanya meneliti data pendapatan per orang. Mereka hanya menemukan sedikit bukti adanya konvergensi. Negara-negara yang awalnya miskin rata-rata tidak tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara yang awalnya kaya. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap negara mempunyai kondisi stabil yang berbeda jika teknik statistis yang digunakan untuk mengendalikan beberapa faktor penentu kondisi mapan. Seperti tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan kotasi sumber daya manusia, maka sekali lagi data menunjukkan konvergensi pada tingkat sekitar 2% per tahun. Dengan kata lain, perekonomian dunia menunjukkan hal tersebut. Konvergensi bersyarat negara-negara tersebut tampaknya mulai mencapai kondisi stabil sendiri, yang pada gilirannya ditentukan oleh variabel-variabel seperti tabungan, pertumbuhan populasi, dan sumber daya manusia. Akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Ada beberapa cara untuk menafsirkan korelasi positif ini. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa perekonomian yang efisien dapat mendorong akumulasi modal. Orang yang perekonomiannya berfungsi dengan baik mungkin memiliki sumber daya dan insentif yang lebih besar untuk tetap bersekolah dan mengumpulkan sumber daya manusia. Dan hipotesis lain adalah bahwa akumulasi modal dapat menyebabkan efisiensi yang lebih besar. Jika terdapat eksternalitas positif terhadap modal fisik dan sumber daya manusia, maka negara-negara yang menabung dan berinvestasi lebih banyak akan terlihat memiliki fungsi produksi yang lebih baik. Kecuali studi penelitian memperhitungkan eksternalitas ini, dan hal ini sulit dilakukan. Dengan demikian, efisiensi produksi yang lebih besar dapat menyebabkan akumulasi faktor yang lebih besar atau sebaliknya. Ya, hipotesis terakhirnya adalah bahwa akumulasi faktor dan efisiensi produksi didorong oleh variabel ketiga yang sama. Mungkin variabel ketiga umumnya adalah kualitas institusi negara, termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah seperti yang diungkapkan oleh seorang ekonom. Ketika pemerintah melakukan kesalahan, maka mereka juga akan mengacaukan banyak hal. 8.3 Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Mengevaluasi tingkat tabungan. Seperti yang telah kita lihat, tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output pada kondisi mapan. Satu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan, kaidah MS, yang memaksimalkan konsumsi per pekerja. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi, aturan MS memberikan tolak ukur yang dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian US. Untuk memutuskan apakah perekonomian US berada pada di atas atau di bawah kondisi stabilitas kaidah emas, kita perlu membandingkan produk marginal modal tersebut modal setelah dikurangi depresiasi MPK kurang D dengan tingkat pertumbuhan total output N tambah G jika perekonomian beroperasi dengan modal yang lebih sedikit dibandingkan kondisi stabil kaidah emas. Maka produk marginal yang semakin berkurang menunjukkan hal tersebut. MPK kurang delta lebih besar dari N tambah G. Kenaikan tingkat tabungan akan meningkatkan akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya mengarah pada keadaan stabil dengan kondisi yang lebih tinggi. Walaupun konsumsi akan lebih rendah sebagai bagian dari transisi ke kondisi stabil yang baru. Di sisi lain, jika perekonomian memiliki lebih banyak modal daripada kondisi mapan, kaidah emas, maka MPK dikurang D bagi. Dalam hal ini, akumulasi modal berlebihan. Penurunan tingkat tabungan akan menyebabkan konsumsi lebih tinggi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mengubah tingkat tabungan. Cara paling langsung yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah melalui tabungan masyarakat. Selisih antara jumlah pendapatan pajak yang diterima pemerintah dan jumlah yang dibelanjakan ketika pengeluarannya melebihi pendapatannya. Pemerintah menjalankan defisit anggaran yang mewakili tabungan publik yang negatif. Defisit anggaran menaikkan suku bunga dan menghambat investasi. Berkurangnya persediaan modal merupakan bagian dari beban utang negara pada generasi mendatang. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah lebih sedikit dibandingkan pendapatan yang diperolehnya, maka pemerintah akan menjalankan surplus anggaran yang dapat digunakan untuk melunasi sebagian utang negara dan merangsang investasi.
mengalokasikan investasi perekonomian. Model Solo membuat asumsi penyederhanaan bahwa hanya ada satu jenis modal. Di dunia tentunya ada banyak jenisnya. Perusahaan swasta berinvestasi pada jenis modal tradisional seperti bulldozer dan pabrik baja. Satu jenis modal baru seperti komputer dan robot, pemerintah berinvestasi dalam berbagai bentuk modal publik yang didistribusikan seperti jalan, jembatan, dan saluran pembuangan. Selain itu, ada modal manusia, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh pekerja melalui pendidikan. Mulai dari program anak usia dini seperti Head Start hingga pelatihan kerja untuk orang dewasa dalam angkatan kerja. Meskipun variabel modal dalam model Solo biasanya diartikan hanya mencakup modal fisik, dalam banyak hal modal manusia dianalogikan dengan modal fisik. Seperti modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan kita untuk memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan tingkat sumber daya manusia memerlukan investasi dan guru dalam bentuk guru, perpustakaan, dan waktu siswa. Penelitian terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa modal manusia setidaknya sama pentingnya dengan modal fisik dalam menjelaskan perbedaan standar hidup internasional. Salah satu cara untuk memodelkan fakta ini adalah dengan memberikan definisi yang lebih luas pada variabel yang kita sebut modal yang mencakup modal manusia dan modal fisik. Ekonom lain menyarankan agar pemerintah secara aktif mendorong bentuk modal tertentu, misalnya kemajuan teknologi seperti terjadi sebagai produk sampingan dan aktivitas ekonomi tertentu. Hal ini tentu akan terjadi jika proses produksi yang baru lebih baik dirancang selama proses membangun modal. Sebuah fenomena yang disebut belajar dengan melakukan dan apakah ide-ide menjadi bagian dari kumpulan pengetahuan masyarakat, hasil samping yang demikian disebut eksternalitas teknologi atau limpahan lingkungan. Mendorong kemajuan teknologi. Meskipun pemahaman ini masih terbatas, banyak kebijakan publik yang dirancang untuk merangsang kemajuan teknologi. Sebagian besar kebijakan ini mendorong sektor swasta untuk mencurahkan sumber daya pada inovasi teknologi. Misalnya, sistem paten memberikan monopoli sementara kepada penemu produk baru, peraturan perpajakan menawarkan keringanan pajak bagi perusahaan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan, dan lembaga pemerintah seperti National Science Foundation secara langsung mensubsidi penelitian dasar di universitas. Dan itu seperti dibahas di atas, para pendukung kebijakan industri berpendapat bahwa pemerintah harus mengambil peran yang lebih aktif dalam mendorong industri-industri tertentu yang merupakan kunci bagi kemajuan teknologi yang besar. Bayern Solow, teori pertumbuhan endogen. Model dasar. Untuk mengilustrasikan gagasan di balik teori pertumbuhan endogen, nah, mari kita mulai dengan fungsi produksi yang sederhana, Y sama dengan AK, di mana Y adalah keluaran kada kaidah persediaan modal, dan K adalah di mana Y adalah keluaran, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Perhatikan bahwa fungsi produksi ini tidak menunjukkan sifat pengembalian modal yang semakin berkurang. Satu unit modal tambahan menghasilkan satu unit output tambahan. Tidak peduli berapa banyak modal yang ada, tidak ada keuntungan modal yang semakin berkurang merupakan perbedaan utama antara model pertumbuhan endogen dan model Solow. Oleh karena itu, perubahan sederhana pada fungsi produksi dapat mengubah prediksi pertumbuhan ekonomi secara dramatis. Dalam model Solow, tabungan menyebabkan pertumbuhan untuk sementara waktu, namun hasil modal yang semakin berkurang. Pada akhirnya memaksa perekonomian mendekati keadaan stabil di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, dalam model pertumbuhan endogen ini, tabungan investasi dapat menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Model dua sektor. Perekonomian memiliki dua sektor yang dapat kita sebut sebagai perusahaan manufaktur dan universitas riset. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi dan investasi dalam modal fisik. Universitas menghasilkan fakta produksi yang disebut pengetahuan, yang kemudian digunakan secara bebas. Di kedua sektor tersebut, perekonomian digambarkan dengan fungsi produksi untuk perusahaan, fungsi produksi untuk universitas, dan persamaan akumulasi modal
Delta K sama dengan SY kurang DK dan DY per Y sama dengan DK per K sama dengan SA kurang D. Di mana Y adalah sebagian kecil dari angkatan kerja di universitas dan 1 kurang I adalah pecahan di bidang manufaktur. E adalah beta pengetahuan yang pada gilirannya menentukan efisiensi tenaga kerja, dan G adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana pertumbuhan pengetahuan bergantung pada sebagian kecil angkatan kerja di universitas. Notasi lainnya adalah standar. Seperti biasa, fungsi produksi untuk perusahaan manufaktur diasumsikan memiliki skala hasil yang konstan. Jika kita mengandalkan jumlah modal fisik K dan jumlah modal pekerja efektif di bidang manufaktur, 1 kurang Y, LE, kita mengandalkan output barang dan jasa Y. Ada 2 variabel keputusan utama dalam model ini, seperti dalam model Solow, sebagian kecil output yang digunakan untuk tabungan dan investasi menentukan stok modal fisik dan kondisi mapan. Kedua S dan Y mempengaruhi tingkat pendapatan meskipun hanya mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan pada kondisi mapan. Oleh karena itu, model pertumbuhan endogen ini mengambil langkah kecil untuk menunjukkan keputusan masyarakat mana yang menentukan laju perubahan teknologi. Mikroekonomi penelitian dan pengembangan. Pada pertumbuhan endogen, 2 sektor yang baru saja disajikan membawa kita lebih dekat pada pemahaman kemajuan teknologi, namun model ini masih hanya menceritakan kisah mendasar tentang penciptaan pengetahuan. Jika kita berpikir sejenak tentang proses penelitian dan pengembangan, ada 3 fakta yang akan terlihat. Pertama, meskipun pengetahuan sebagian besar merupakan barang publik, yaitu barang yang tersedia secara bebas bagi semua orang, banyak peneliti dilakukan di perusahaan-perusahaan yang didorong oleh motif keuntungan. Kedua, penelitian menguntungkan karena inovasi memberikan monopoli sementara kepada perusahaan, baik karena sistem patennya atau karena ada keuntungan menjadi perusahaan pertama di pasar yang menghasilkan produk baru. Yang ketiga, ketika satu perusahaan berinovasi, perusahaan lain akan memanfaatkan inovasi tersebut untuk menghasilkan inovasi generasi berikutnya. Fakta-fakta yang pada dasarnya mikroekonomi ini tidak mudah dihubungkan dengan model pertumbuhan pada dasar makroekonominya yang telah dibahas sejauh ini. Proses penghancuran kreatif. Dalam bukunya, dalam tahun 1942, Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi, ekonom Joseph Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi terjadi melalui proses penghancuran kreatif. Menurut Schumpeter, kekuatan pendorong kemajuan adalah pengusaha yang memiliki ide untuk produk baru, cara baru untuk menghasilkan produk lama atau inovasi lainnya. Ketika perusahaan wira swasta memasuki pasar, ia mempunyai kekuatan monopoli tertentu atas inovasinya. Memang prospek keuntungan monopoli lah yang memotivasi pengusaha masuknya perusahaan baru melakukan hal yang baik bagi konsumen, yang kini memiliki lebih banyak pilihan, namun hal ini seringkali terjadi buruk bagi produsen lama yang mungkin akan kesulitan bersaing dengan pendatang baru. Sejarah menegaskan tesis Schumpeter bahwa ada pemegang dan pecundang dari kemajuan teknologi. Misalnya di Inggris pada awal abad ke-19, inovasi penting adalah penemuan dan penyebaran mesin yang dapat memproduksi tekstil dengan menggunakan pekerja tidak terampil dengan biaya rendah. Kemajuan teknologi ini bermanfaat bagi konsumen yang dapat membeli pakaian dengan lebih murah. Namun, para perajin terampil di Inggris melihat pekerjaan mereka terancam oleh teknologi baru dan mereka meresponnya dengan mengorganisir pemberontakan yang disertai kekerasan. Kesimpulan, pertumbuhan ekonomi jangka panjang merupakan satu-satunya pertumbuhan terpenting kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu negara. Segala hal lain yang dipelajari oleh para ahli ekonomi, makro pengangguran, inflasi, defisit perdagangan, dan sebaliknya tidak ada artinya jika dibandingkan. Untungnya para ekonomi mengetahui cukup banyak tentang kekuatan
Kekuatan-kekuatan yang mengatur pertumbuhan ekonomi, mode pertumbuhan solo, dan mode pertumbuhan endogen yang lebih baru menunjukkan bagaimana tabungan pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam menentukan tingkat dan pertumbuhan standar hidup suatu negara. Teori-teori ini tidak menawarkan resep ajaib atau memastikan perekonomian mencapai pertumbuhan yang cepat, namun memberikan banyak alasan dan memberikan kerangka intelektual bagi banyak perdebatan mengenai kebijakan publik yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.